Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Soswana Putri. Di sini saya akan membahas tentang materi menjadi lebih produktif, ambil langkah kecil dan punya tujuan yang besar. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai pembaca narasi materi yang akan saya jelaskan ini. Nama saya Davina Soswana Putri. Saya seorang mahasiswi Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, kelas A tahun 2019. Yang pertama adalah menganalisa data kinerja oleh Shane Battier. Shane Battier merupakan seorang pemain bola basket profesional dari Amerika Serikat yang kini telah pensiun. Ia menceritakan bagaimana pengalaman mengenai analisa data kinerjanya selama ia bermain bola basket. Shane Battier merupakan seorang pemain profesional bola basket dari Amerika Serikat yang sudah pensiun. Ia telah mengikuti banyak tim di NBA pada masanya. Melalui studi tentang analitik dan data bola basket, ia dapat memahami data kinerja bola basketnya. Dengan menganalisis data kinerja selama bermain bola basket, ia dapat mengetahui apa yang baik serta apa yang buruk, dan apa yang membuat dirinya menang dan apa yang membuat dirinya kehilangan atau mengalami kekalahan. Menurutnya, olahraga tentang mendapatkan keunggulan kompetitif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah olahraga, ia dapat melacak waktu, kecepatan, kekuatan, dan pengerahan tenaga. Ketika berada di lapangan, ia hanya memiliki bola dengan rata-rata 1 detik per kepemilikannya. Ia menangkap dan melempar bola ke LeBron dan itu mencapai 98% dari waktu yang ia habiskan di lapangan. Setiap jam, hari, dan tahun ia habiskan untuk mengasah keterampilan bermain bola basket. Setelah pensiun, ia sadar bahwa seharusnya ia dapat menembak bola lebih banyak, tetapi belum terjadi sebelumnya. Hal itu membuatnya berpikir untuk membuka cara baru tentang olahraga, khususnya permainan bola basket. Baginya, semua orang dapat menganalisis data kinerja mereka dengan melihat profesi mereka, seberapa besar semangat dan kerajinan mereka untuk mengukur kesuksesan dan kegagalannya. Setelah belajar dari bapak analitik di NBA, manajer umum Houston Rockets Daryl Morey dapat menunjukkan kepadanya data mentah tentang mengapa tembakan lompat setinggi 15 kaki adalah pukulan terburuk dalam bola basket. Banyak orang yang mengatakan, "Oh, itu bagian dari permainan dan selalu menjadi bagian dari permainan." Namun, dalam perhitungan pukulan, itu memang tidak layak. Selama 2 tahun terakhir di NBA, sebelumnya belum terjadi. Ia tidak membuat satu tembakan dribble 2 titik. Ia merupakan pemain yang sangat efisien namun tidak produktif dan hanya mengikuti data yang ada. Selanjutnya menilai sendiri untuk menunda-nunda oleh Dan Ariely. Dan Ariely seorang ekonom, psikolog, dan profesor ekonomi di Universitas Duke. Ia menceritakan bagaimana menilai sendiri sesuatu yang akan kita lakukan tanpa menunda-nunda kegiatan tersebut. Dan Ariely merupakan seorang profesor psikologi dan perilaku ekonomi di Duke University dan mempunyai wacana menilai sendiri untuk menunda-nunda. Terdapat konsep bagus yang disebut Death Bed Regrets, di mana dalam buku tersebut mengajukan pertanyaan ketika Anda akan mati, hal apakah yang akan Anda sesali? Ketika Anda berpikir tentang apa yang akan Anda sesali pada kasus jangka panjang dan jarang ditemukan seperti, kalau saja aku masuk kotak 03 kali lagi, dulu waktu aku berumur 73, menurut Dan Ariely, hal itu tidak terlalu penting, namun tidak untuk orang lain. Ketika kita di tempat kerja, kita sering mengoptimalkan aktivitas jangka pendek daripada aktivitas jangka panjang. Jadi, Anda mungkin memiliki proyek yang benar-benar ingin Anda lakukan. Anda mungkin memiliki presentasi yang ingin Anda lakukan dengan baik, tetapi di tengah perjalanan hal-hal kecil bermunculan. Dan apa yang terjadi ketika hal-hal kecil itu muncul? Apakah sesuai dengan rencana Anda sehingga Anda cenderung menjalankannya dan mereka memberi Anda sedikit kepuasan seolah-olah Anda telah melakukan sesuatu? Hal itu disebut penundaan terstruktur, yaitu
ide yang telah dibuat dan didaftar untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Maka, Anda belum membuat kemajuan, namun Anda merasa baru saja melakukannya seperti Anda telah membuat suatu kemajuan. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda selalu mengingat hal apa yang penting bagi Anda? Salah satu solusinya adalah dengan mencoba dan meluangkan waktu dalam rencana Anda untuk hal-hal itu. Tentu saja itu sangat sulit. Dan hal lain yang sangat penting adalah mencari tahu bagaimana Anda mengatakan tidak pada banyak hal. Yang ketiga adalah pasangkan ambisi Anda dengan rencana realistis oleh Charles Duhigg, seorang jurnalis dan penulis non-fiksi juga yang merupakan seorang wartawan The New York Times. Ia menceritakan mengenai memasangkan ambisi yang harusnya dalam suatu perencanaan. Charles Duhigg merupakan seorang wartawan di New York Times selama 1 dekade. Ia menulis artikel buku dan majalah untuk New York Times Magazine, The New Yorker, and The Atlantic. Ia adalah penulis buku The Power of Habit yang mengenai pembentukan kebiasaan dalam kehidupan kita, perusahaan, dan masyarakat, serta Smarter, Faster, Better mengenai ilmu produktivitas. Menurutnya, menentukan tujuan yang tepat sangat penting. Salah satu hal yang kita ketahui tentang orang dan perusahaan yang paling produktif adalah mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih tujuan yang tepat. Bagaimana kita memilih tujuan yang tepat? Bagaimana orang-orang dan perusahaan yang paling produktif memutuskan apa yang menjadi fokus dan apa yang ingin mereka kejar? Kita tahu bahwa proses yang tepat untuk menetapkan tujuan bergantung pada memanfaatkan ambisi terbesar kita dan kemudian memasangkannya dengan rencana yang realistis. Dalam psikologi, mereka menyebut ini sebagai kebutuhan untuk memiliki kedua tujuan peregangan dan tujuan SMART. Tujuan yang besar adalah ambisi besar kita, penting untuk mengetahui apa yang ingin Anda lakukan, apa yang paling penting dan apa yang akan mengubah dunia Anda atau mengubah dunia. Tetapi, jika memiliki masalah dengan mengambil tujuan besar seperti itu dan menulisnya di daftar pekerjaan Anda terlalu berlebihan, jika Anda menulis, saya ingin meningkatkan pendapatan sebesar 20%, atau kehilangan 30 pound, atau lari maraton, itu tidak memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan pada hari berikutnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa jika Anda memiliki tujuan besar seperti itu, dan Anda menuliskannya sendiri di daftar hal yang harus dilakukan, itu sebenarnya dapat menurunkan motivasi Anda. Itu bisa terlihat seperti mustahil, suatu hal yang tidak dapat Anda gapai. Jadi apa yang dikatakan oleh psikolog adalah bahwa jika Anda menulis daftar hal yang harus dilakukan, Anda harus meletakkan tujuan besar ini. Tujuan ini ditulis di bagian atas halaman Anda atau bagian atas daftar hal yang harus dilakukan dan kemudian di bawahnya Anda perlu menulis tujuan SMART. Tujuan SMART mengambil ide besar dan memecahnya menjadi sesuatu yang merupakan rencana aktual. Disebut tujuan SMART karena memenuhi kategori ini, yaitu harus S atau spesifik dan itu harus bisa diukur. Sesuatu yang kita dapat benar-benar lawan sehingga kita tahu kapan kita mencapai tujuan. Itu harus dapat dicapai yang berarti bahwa ia telah memikirkan apa yang ia butuhkan untuk membuat tujuan ini menjadi nyata. Harus R atau realistis yang berarti bahwa ia telah masuk dan telah membersihkan jadwal dengan cukup baik, sehingga ia dapat benar-benar menindaklanjuti rencananya. Kemudian T untuk time. Ia harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang ada banyak cara untuk membuat sasaran terstruktur. Beberapa sistem penetapan tujuan yang terstruktur seperti tujuan SMART memungkinkan kita untuk membuat rencana. Rencana terstruktur ini yang memberitahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana memulainya, serta begitu mulai akan jauh lebih mudah untuk terus berjalan. Sebelum memulai mengerjakan buku, ia menulis daftar tugas dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang menulis daftar pekerjaan. Namun, ini adalah cara yang salah untuk menulis daftar pekerjaan. Menurut para psikolog dan ahli saraf, ia akan duduk di pagi hari dan akan menuliskan semua tugas yang ingin dilakukan hari itu, dan ia akan meletakkan beberapa hal di bagian atas halaman, seperti hal yang mudah dilakukan dan meletakkan tugas besar di bagian bawah halaman. Psikolog menyebut bahwa menggunakan daftar tugas untuk memperbaiki suasana hati daripada untuk produktivitas. Dan ternyata ini adalah cara yang salah untuk menulis daftar pekerjaan. Cara yang tepat untuk menulis daftar hal yang harus dilakukan
orang dan perusahaan yang benar-benar produktif menulis. Selanjutnya, 4 pilar pembentukan kebiasaan oleh Gretchen Rubin, seorang penulis, blogger, dan pembicara asal Amerika. Ia menceritakan bahwa terdapat 4 pilar pembentukan kebiasaan dalam kehidupan dan mempermudah kebiasaan yang sering dilakukan. Gretchen Rubin merupakan seorang penulis yang tanpa henti mengeksplorasi sifat manusia untuk memahami bagaimana kita dapat membuat hidup kita lebih baik. Ia percaya bahwa tidak ada solusi suatu ukiran yang cocok mencakup semua untuk menjadi lebih bahagia, sehat, produktif, atau lebih kreatif ketika mengenal diri kita sendiri dan apa yang bekerja bagi kita. Itulah yang dapat mengubah kebiasaan dan kehidupan kita. Gretchen mengidentifikasi 21 strategi tentang bagaimana mengubah kebiasaan. Terdapat 4 strategi yang ia sebut sebagai pilar kebiasaan. Pertama, penjadwalan yang sebenarnya membuat tempat tersendiri untuk kebiasaan dalam jadwal Anda, tempat tertentu di kalender Anda. Kedua, akuntabilitas yang membuat diri Anda bertanggung jawab. Ketiga, fondasi adalah kebiasaan yang merupakan kebiasaan paling penting untuk memberi Anda perintah sendiri. Keempat, ada pemantauan. Pemantauan merupakan semacam strategi yang sangat efektif, karena masalahnya adalah jika Anda tidak sadar mencoba mengubah apa yang Anda lakukan, Anda tidak mencoba menghabiskan lebih sedikit waktu di internet, Anda tidak mencoba untuk minum lebih sedikit. Faktanya adalah ketika Anda memonitor sesuatu, Anda memulai melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan apapun itu, manajemen kemarahan, produktivitas, makanan, dan minum. Ada sesuatu mengetahui secara pasti seberapa banyak Anda melakukan sesuatu, bahkan jika Anda tidak berusaha mengacaukan seberapa banyak Anda melakukannya. Itu hanya melakukan pengarahan Anda ke arah yang lebih benar. Jika ada sesuatu yang penting bagi Anda, maka cari cara untuk menghitungnya. Bahkan jika sesuatu seperti waktu keluarga dan bagaimana saya bisa memonitor waktu keluarga, dapatkan catatan waktu Anda dan mulai melacak berapa banyak waktu yang Anda habiskan bersama keluarga Anda, atau berapa lama Anda pulang kerja setiap hari, atau jam berapa Anda benar-benar bangun, serta sekarang ada semua alat baru ini. Bagi seseorang yang sulit diatur, seharusnya tidak melakukan penjadwalan. Orang tersebut harus memilih sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi, bagi kebanyakan orang, penjadwalan sangat efektif, tetapi bagi para orang yang sulit diatur, itu negatif. Sebagian besar dari kita hanya melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dari apapun, ketika kita tahu bahwa ada semacam akuntabilitas. Jika Anda seorang obliger, mungkin yang terbesar dari 4 kecenderungan, akuntabilitas eksternal sangat penting. Ini adalah elemen yang sangat penting untuk semua dengan tetap berpegang pada kebiasaan atau perilaku apapun. Tetapi hampir semua orang mendapat manfaat dari semacam pertanggungjawaban, dan jika Anda tahu tentang diri Anda sendiri, bahwa Anda melakukan akuntabilitas dengan lebih baik, cari cara-cara kreatif untuk menemukan pertanggungjawaban itu. Yang terakhir, mendorong melewati keharusan oleh Carson Tate, seorang coach dalam suatu produktivitas di tempat kerja dan konsultan. Ia menceritakan bahwa mendorong melewati keharusan harus dipikirkan dengan baik dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Carson Tate merupakan seorang konsultan produktivitas dan pendiri Working Simple. Ia adalah penulis buku yang berjudul Work Simple: Embracing the Power of Your Personal Productivity Style. Ia juga menjabat sebagai coach, trainer, dan konsultan. Sering melintas dalam pikiran kita menyebut sebagai suatu keharusan. Misalnya, Anda harus mengatakan iya untuk meminta, Anda harus memanggang cupcakes dari awal, dan Anda harus melakukan ini. Ini semua keharusan. Nah, masalah dengan keharusan adalah bahwa mereka menjadi pelarian dan sebelum Anda menyadarinya. Anda sudah mengatakan ya dan terlalu berkomitmen untuk banyak hal yang mungkin atau mungkin tidak sejalan dengan tujuan Anda. Dan bagaimana Anda ingin hidup, serta berlari untuk hidup? Ketika Anda merasa mereka harus maju, saya akan menyarankan Anda bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang harus Anda pikirkan pertama adalah pertanyaan tentang tujuan.
Seperti jadi apa tujuan dibalik ini, siapa yang sebenarnya melakukan dan apa yang harus dicapai. Dan kemudian karena kadang-kadang harus bisa mencari sebuah peluang, sehingga Anda bisa diminta untuk bekerja dalam tugas yang berat. Ini bisa menjadi peluang nyata untuk Anda. Jadi, jika Anda ingin mendengarkan dan apakah ada peluang yang berpotensi dalam hal itu yang ada di kepala Anda, maka yang berikutnya dilakukan adalah memikirkan siapa. Siapa di belakang ini yang seharusnya melakukan, atau siapa yang meminta ini dari Anda? Apakah itu bos Anda? Apakah manajer Anda? Atau apakah naskah lama inilah yang ada di benak Anda? Dari siapa ini seharusnya dihasilkan dan kemudian pikirkan tentang harapannya. Apa yang diharapkan dari sebuah ekspektasi. Setelah itu, ada apakah ini harapan bahwa pemain bintang di tempat kerja selalu melakukan ini atau ini yang harus dilakukan manajer? Pikirkan saja harapan-harapan itu. Apakah mereka memiliki Anda? Apakah mereka milik masyarakat? Siapa mereka dan apakah mereka benar-benar selaras? Dan hal terakhir yang akan ia tantang untuk Anda pikirkan adalah apakah itu nyata? Benarkah Anda harus membuat kue dari awal? Itu tidak benar. Ada kue yang jauh lebih baik yang dibeli di toko. Bagi kebanyakan dari kita, jadi Anda mempertanyakan apakah ini nyata untuk Anda dan nyata di organisasi Anda? Karena setiap kali Anda mengatakan ya untuk sesuatu, Anda mengatakan tidak untuk sesuatu yang lain, dan keharusan karena kita pernah berkomitmen, kita mengatakan ya lebih dari kita mengatakan tidak, dan pada akhirnya ada sesuatu yang menderita, baik itu pekerjaan kita atau kehidupan pribadi kita. Setiap kali Anda mengatakan ya, Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang lain jadi intinya adalah untuk benar-benar memahami apa yang ingin Anda katakan ya dan apa yang ingin Anda katakan tidak, karena setiap kali Anda mengatakan ya banyak hal yang mungkin ada di dalamnya yang tidak selaras dengan Anda dan siapa yang ada di sekitar Anda. Keraguan-raguan dengan mengatakan tidak, kami pikir mungkin kami akan mengecewakan mereka atau kami tidak akan bisa maju dalam karir kami. Ya, itu tidak benar. Jika Anda mengatakan tidak, ia tidak dapat melakukan proyek ini sekarang karena sedang mengerjakan X. Dapatkah ia mengerjakannya nanti? Anda sekarang memiliki manajer Anda sebagai pemangku kepentingan utama ini membantu Anda membuat beberapa keputusan dan memprioritaskan beban kerja Anda. Bagaimana Anda mengatakan tidak dengan anggun dan bijaksana? Menurutnya bisa sangat sulit. Dari penjelasan tadi, dari keempat tokoh yang telah saya jelaskan, oleh sebab itu, kesimpulannya, dalam e-book ini dijelaskan mengenai menjadi lebih produktif, ambil langkah kecil, dan punya tujuan besar, di mana terdapat beberapa tokoh yang menceritakan pengalaman dan pemikiran mereka tentang judul tersebut. Di antaranya ialah bagaimana mengatur waktu untuk mengutamakan kegiatan yang lebih penting, bagaimana menegaskan akan mengerjakan atau tidak akan mengerjakan sesuatu, bagaimana membuat jadwal kegiatan yang tepat, bagaimana menganalisis setiap kegiatan yang pernah terjadi dan mengoreksinya, serta bagaimana mengambil cara yang lebih mudah dalam mengerjakan suatu kegiatan. Dengan pemahaman dan pemikiran para tokoh tersebut, sangat membantu bagi pembaca yang sulit untuk menentukan tujuan dan bagaimana cara untuk memulainya.